Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali mempelajari tentang teknik pengambilan sampel. Jadi di video sebelumnya itu kita telah mempelajari teknik pengambilan sampel dengan cara probability sampling. Nah, di video kali ini itu kita akan membahas teknik pengambilan sampel dengan non probability sampling. Jadi non probability sampling itu adalah bisa dikatakan lawan dari probability sampling. Nah, bagaimana bisa dikatakan lawan? Karena non probability sampling itu merupakan teknik pengambilan sampel tidak dipilih secara acak. Jadi kalau probability sampling itu dia dipilih secara acak, tapi non probability sampling itu tidak dipilih secara acak. Unsur populasi yang terpilih itu menjadi sampel bisa disebabkan karena kebetulan atau karena faktor lain yang sebelumnya sudah direncanakan oleh peneliti. Jadi non probability sampling ini kebanyakan digunakan itu dikarenakan suatu kebutuhan dari si peneliti itu sendiri. Jadi non probability sampling itu biasanya digunakan ketika probability sampling atau teknik pengambilan secara acak itu tidak terpenuhi. Jadi probability sampling itu ketika dia tidak terpenuhi beberapa hal atau komponen atau populasi atau teknik yang diinginkan itu ternyata tidak bisa terpenuhi, maka dipilihlah. Jadi ini bisa menggunakan alternatif lain dengan teknik pengambilan sampel dengan non probability sampling. Nah, untuk non probability sampling itu pertama ada tekniknya namanya purposive sampling atau judgment sampling, biasa juga dikenal dengan judgment sampling, kemudian quota sampling, kemudian coefficient sampling, dan snowball sampling. Jadi untuk video ini saya akan membuat empat sampling saja ya. Nah, meskipun sebenarnya di non probability sampling ini masih ada beberapa teknik sampling lagi seperti sampling jenuh, kemudian accident sampling, kemudian systematic sampling. Nah, tapi untuk video ini saya akan membahas keempat ini ya, purposive sampling, quota sampling, coefficient sampling, dan snowball sampling. Karena keempat teknik pengambilan sampling ini adalah teknik yang paling banyak digunakan untuk non probability sampling. Nah, seperti apa penjelasannya? Nah, jadi purposive sampling adalah pemilihan sampel yang berdasarkan pada suatu karakteristik tertentu dalam suatu populasi yang memiliki hubungan dominan, sehingga dapat digunakan untuk mencapai tujuan peneliti. Jadi seperti namanya ya, purposive sampling atau biasa dikenal juga dengan judgment sampling. Jadi pemilihan sampelnya itu berdasarkan karakteristik tertentu dari suatu populasi. Nah, bagaimana tekniknya? Nah, tekniknya itu seperti ini. Jadi peneliti itu menentukan kriteria dulu. Jadi ada kriteria yang harus dia tentukan. Ya, nah ini. Jadi ada kriteria yang harus dia tentukan terlebih dahulu. Ini dari peneliti. Jadi ketika dia ingin menggunakan purposive sampling, maka dia harus menggunakan apa istilahnya ya? Dia harus menentukan kriteria apa yang harus dia teliti. Jadi peneliti itu di sini ya, dia harus menentukan kriteria apa yang harus dia butuhkan untuk melakukan yang namanya sampling. Nah, jadi contoh si peneliti menentukan kriteria, saya kasih contoh, misal kriteria pertama itu adalah laki-laki. Ya. Nah, jadi si peneliti ingin melihat subjeknya itu atau sampelnya itu dari laki-laki. Kemudian mahasiswanya itu adalah mahasiswa PGSD. Dan yang ketiga yang ingin dia lihat itu adalah berapa IPK-nya. Kenapa ketiga kriteria ini yang dia jadikan sebagai kriteria dalam pengambilan sampel? Karena dia ingin melihat, contoh ya judulnya misal bagaimana
motivasi atau hasil belajar dari mahasiswa calon guru sekolah dasar berdasarkan gender yang fokusnya itu kepada laki-laki dengan melihat IPK-nya. Nah, jadi kriterianya itu adalah mahasiswa PGSD, kemudian yang laki-laki, dan kemudian yang dilihat itu adalah IPK-nya. IPK-nya dari si laki-laki itu sendiri. Jadi misal ada kriteria tertentu dari IPK yang akan dijadikan sampel. Misal contoh yang akan dijadikan sampel itu adalah mahasiswa PGSD yang laki-laki dengan IPK misal 2,75. Nah, itu IPK-nya contoh ya. Nah, indeks prestasi kumulatifnya itu adalah 2,75. Maka itu yang akan dijadikan sampel untuk jadi setiap mahasiswa PGSD yang berjenis kelamin laki-laki dengan IPK 2,75 itu akan jadi apa istilahnya? Akan jadi sampel dari si peneliti itu tadi karena dia menggunakan kriteria-kriteria seperti ini. Nah, ini untuk teknik pengambilan sampel dengan purposive sampling atau tujuan tertentu atau kriteria-kriteria yang diinginkan oleh si peneliti itu sendiri. Jadi yang menentukan kriterianya ini adalah si peneliti, ya. Nah, jadi dia yang menentukan. Nah, ini adalah purposive sampling. Nah, yang kedua adalah kuota sampling. Jadi kuota sampling adalah metode pengambilan sampel. Ini menitiberatkan pada pertimbangan peneliti bersangkutan. Jadi kuota sampling ini jadi sama ya, seperti halnya penjelasan sebelumnya bahwa non probability sampling ini selalu menitiberatkan kepada peneliti yang bersangkutan. Namun dengan mengikuti beberapa standar atau aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, jadi ada standar yang ditetapkan oleh peneliti atau aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi makanya kuota sampling ini itu masuk ke dalam jenis ya atau kelompok non probability sampling. Nah, bagaimana teknik pengambilan datanya? Jadi peneliti itu mengkaji terlebih dahulu apa yang harus dia teliti. Ya, jadi si peneliti mengkaji terlebih dahulu apa yang harus dia teliti. Nah, selanjutnya dia akan menentukan kuota. Nah, berapa kuota yang kuota sampel yang dia butuhkan. Jadi misal contoh dia membutuhkan 30 sampel dari suatu populasi. Nah, dia dan kemudian setelah ditentukan kuotanya, maka dia akan menemui sampel. Jadi siapa saja sampel yang ditemui atau secara aksidennya ya siapa yang ditemui, maka itu bisa dijadikan sampel. Ya, tergantung kebutuhan si peneliti tadi. Jadi yang menjadi poin penentu itu adalah si peneliti. Jadi perbedaan antara random sampling ya, probability sampling dengan non probability sampling itu mengacu kepada teknik pengambilan sampelnya. Jadi kalau di sini pengambilan sampelnya itu untuk non probability sampling selalu peneliti yang menjadi acuannya. Nah, tapi kalau di penelitian kalau jenis pengambilan sampelnya ya, maksud saya adalah jenis pengambilan sampelnya itu adalah random sampling atau probability sampling, maka yang menjadi acuannya itu adalah aturan yang telah ditetapkan. Nah, kalau di sini peneliti yang menetapkan siapa yang akan menjadi sampelnya. Nah, setelah dia mengkaji siapa yang akan dia apa saja yang harus dia teliti dalam suatu populasi tersebut, kemudian dia menentukan kuota ya, berapa kuota yang harus dia penuhi, misal 50 sampel tadi ya atau 50 orang. Kemudian dia akan menemui sampel-sampel tadi itu secara aksiden siapa saja yang dia rasa cocok untuk menjadi sampel, itu bisa dijadikan sebagai sampel. Dan kemudian penelitiannya itu akan selesai ketika kuota tadi ini itu terpenuhi. Jadi kalau kuota yang ditentukan tadi ini 50 belum terpenuhi, maka penelitiannya tadi itu atau pengambilan sampelnya tadi itu belum selesai. Jadi dia harus memenuhi kuota yang sudah ditentukan sebelumnya tadi itu ya, namanya tadi itu 50, 100, 75 ya. Nah, jadi si peneliti itu juga ternyata harus memenuhi kuota yang telah dia tentukan sebelumnya. Dan kalau belum memenuhi, maka dia harus mencari lagi siapa sampel yang bisa dijadikan
siapa orang ya, atau di mana lagi sampel bisa saya dapat agar supaya kuota ini itu bisa terpenuhi. Nah, ini kalau kuota sampling. Nah, kalau covariance sampling itu adalah pengambilan sampel peluang, kebetulan atau serampangan. Dengan metode ini, peneliti menggunakan subjek yang mudah dijangkau. Jadi covariance sampling ini itu dia mengacu kepada suatu kebetulan atau serampangan. Dengan metode ini peneliti menggunakan subjek yang mudah untuk dijangkau. Jadi siapa yang bisa dijangkau itu secara menurut peneliti bisa dijadikan sampling ya, maka itu atau sampel itu bisa diambil oleh si covariance sampling. Nah, yang berikutnya itu adalah snowball sampling. Nah, snowball sampling ini ya seperti namanya, jadi pengambilan sampelnya itu berdasarkan dengan cara yang berantai, yaitu multi level. Jadi pengambilan sampel dengan teknik ini dimulai dengan jumlah sampel yang kecil yang kemudian membesar. Jadi layaknya apa istilahnya? Bola salju tadi ya, seperti namanya snowball. Ya. Jadi pengambilan sampelnya itu terus bergulir dan terus meningkat. Jadi bola salju itu kan kalau digelindingkan dari suatu tebing, ya suatu tebing pertama dibuat kecil, kemudian digulingkan, itu kan biasanya saljunya menempel dan ternyata kecil tiba-tiba jadi besar. Nah, inilah yang disebut dengan snowball sampling. Nah, jadi dia beda dengan covariance sampling tadi. Jadi kalau ini berdasarkan peluang, kebetulan atau serampangan. Jadi siapa saja, ini biasanya ahli. Ya, digunakan untuk si ahli. Misal ada ahli yang dipercaya untuk dijadikan sampel, ya, kemudian dia ditemui, kebetulan bertemu, itu bisa dijadikan sebagai sampel. Nah, tapi kalau si snowball sampling lagi, dia sampelnya itu dia terus berlipat, jadi multi level istilahnya. Nah, jadi dia seperti ini. Jadi si peneliti pertama menemui satu orang ya, atau 2 orang sampel. Nah, setelah dia menemui sampel yang 2 orang ini, ternyata dia mendapatkan informasi bahwa informasi yang dia dapatkan itu bisa didapatkan di 3 orang. Nah, ini dari informasi laki-laki ini. Kemudian si wanita yang ditanyai sebelumnya juga, atau 2 sampel berikutnya tadi itu, memberikan informasi bahwa informasi yang dibutuhkan oleh peneliti tadi itu ternyata benar ada di diri dia. Jadi di 2 sampel pertama tadi ini, yang laki-laki dan yang perempuan, jadi benar itu bisa didapatkan informasinya. Nah, mereka juga memberikan informasi bahwa bisa didapatkan dari 3 orang temannya. Jadi si pria mengusulkan 3 orang teman, si wanita juga mengusulkan 3 orang teman. Jadi ini hanya contoh ya, bahwa dia bisa mengusulkan 3 orang informan berikutnya. Jadi kenapa dia bisa jadi snowball? Karena itu tadi. Jadi pertama 1, kemudian 3, kemudian jadi banyak. Nah, ini. Jadi dia jadi makanya dia dari 1, kemudian 3, kemudian jadi besar seperti jadi banyak. Jadi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24. Ya, jadi 24 dari 1 orang informan tadi ini jadi 3, dari 3 kemudian jadi 24. Nah, ini dia snowball. Jadi informasi-informasi itu didapatkan atau pengambilan sampel itu ditentukan berdasarkan informasi-informasi dari si sampel yang ditemui. Ya, jadi misal contoh dia ingin meneliti tentang bahasa toli-toli. Ya. Jadi begitu dia menemui sampel yang pertama, ternyata bagaimana penggunaan bahasa toli-toli di keseharian kita. Oh, saya biasanya bahasa toli-tolinya itu hanya saya pakai ketika berada di kalangan keluarga. Apakah boleh saya ke keluarganya untuk meminta informasi tentang penggunaan bahasa toli-toli? Boleh, maka diserahkanlah ini. Jadi kita contohkan ini sebagai keluarganya si laki-laki. Kemudian dia pergi ke si perempuan menanyakan bagaimana penggunaan bahasa toli-toli. Oh, saya menggunakan bahasa toli-toli itu di kalangan teman kerja saya ya ketika sedang beristirahat. Di mana teman kerjanya itu? Oh, ada dia ini, mereka bertiga teman kerja saya. Jadi
Ini tadi keluarga, ini tadi teman kerja. Nah, dari teman kerja ini dengan pertanyaan yang sama setelah mengulik informasi yang diinginkan oleh si siapa peneliti, maka ternyata dia mendapatkan sampel saran ya atau informasi dari si sampel bahwa ada beberapa orang lagi yang biasa menggunakan bahasa tuli-tuli. Nah, jadi mereka semua masuk ini di sini ya. Jadi mereka masuk semua di dalam sampling. Jadi samplingnya itu snowball istilahnya 1, 3, 24 1, 3, 24. Jadi kalau kita lihat dari 2 orang menjadi 6 orang, dari 6 orang menjadi 48 orang. Nah, jadi istilahnya dia snowball. Jadi terus multi level dan terus meningkat. Nah, ini untuk snowball sampling. Nah, nah jadi untuk tugas berikutnya ya. Nah, di video sebelumnya kalian telah mendengarkan tentang bagaimana teknik pengambilan sampel dengan probability sampling. Kemudian di video ini kalian mendapatkan informasi tentang teknik pengambilan sampel dengan non probability sampling. Nah, jadi sekarang kalian perlu untuk mencari kelemahan dan kekurangan dari beberapa literatur. Ya, apa sih keunggulan-keunggulan dari probability sampling dan non probability sampling ini pada saat kapan-kapan? Istilahnya itu apa keunggulannya? Kapan probability sampling itu seperti informasi yang saja saya berikan sebelumnya bahwa ternyata non probability sampling itu merupakan teknik pengambilan data yang dilakukan ketika probability sampling itu tidak bisa dilaksanakan. Nah, itu pada saat-saat apa? Nah, jadi perlu kita harus mengetahui apa kelebihan, apa kekurangan dari kedua teknik tadi ini. Jadi di video sebelumnya itu adalah teknik pengambilan sampel secara probability sampling, itu ada 4 juga. Nah, cari apa kelebihan dan kekurangannya berdasar 3 literatur yang telah kita sepakati di kontrak perkuliahan, yaitu buku, jurnal, buku, dan modul pembelajaran yang di-share oleh beberapa dosen di internet. Nah, kemudian ini 4 lagi ya, cari kekurangan dan kelebihannya dari keempat teknik pengambilan sampel untuk kelompok non probability sampling. Itu akan dikumpulkan di minggu depan ya. Nah, semoga informasi kali ini itu bisa menambah wawasan kalian tentang teknik pengambilan sampel. Saya rasa cukup sekian ya, untuk materi dari teknik pengambilan sampel. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.